semuanya. Selamat siang. Perkenalan, saya Thalia. Kali ini saya berkesempatan membawa acara podcast bersama Falisha, Langit, Salwa, Fauzan, dan Didi. Kita akan membahas mengenai teori-teori perkembangan, pembentukan bumi, serta evolusi dan kaitnya dengan dunia spiritual. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali teori pembentukan bumi yang pernah kita pelajari. Hari ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada teori nebula. Yang kita ketahui teori nebula nebula menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari nebula atau awan. Menurut kalian, bagaimana proses terjadinya tata surya tersebut sedangkan awan kita yang ketahui terbentuk dari air? Nah, jadi teori nebula itu terbentuk dari awan yang berisi gas dan debu yang dikenal sebagai solar nebula di dalam interstellar. Tekanan dalam inti nebula semakin besar yang mengakibatkan atom hidrogen saling bertabrakan. Atom hidrogen yang bertabrakan kemudian membentuk helium yang memadat dan menciptakan reaksi fusi berantai. Pada saat inilah nebula telah berubah menjadi matahari. Nebula-nebula yang lebih kecil juga mulai terkondensasi menjadi cakram protoplanet. Inilah mengapa matahari adalah benda paling besar di tata surya kita, mengambil 99% dari tata surya dan 1% adalah planet serta benda lain dalam tata surya. Sedangkan nebula tanpa unsur logam bersifat lebih dingin dan untuk planet-planet raksasa bagian luar tata surya yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nebula lainnya yang lebih kecil tidak berubah menjadi cakram protoplanet melainkan menjadi sabuk asteroid, awan Oort, dan sabuk Kuiper. Tempat terkumpulan benda yang lebih besar dari asteroid, contohnya Pluto dan Eris. Oh, jadi yang dimaksud dengan awan atau nebula itu bukan hanya air, tapi awan debu dan gas antar bintang yang disebut nebula. Selanjutnya, ada teori yang menjelaskan tentang pembentukan tata surya dari gas matahari. Adakah dari kalian yang dapat menjelaskan maksud dari teori tersebut? Nah, oke, jadi yang dimaksud teori ini itu teori tidal. Atau tahu teori tidal nggak? Baru tahu. Atau baru tahu teori tidal? Iya. Nah, jadi teori tidal itu merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffreys pada tahun 1918. Atau udah lahir belum 1918? Aku baru lahir kan 2010. 2010. Nah, jadi teori ini itu maksudnya adalah solar system itu terbentuk dari massa gas matahari yang tersedot dan terlempar keluar akibat tarikan gravitasi bintang lain yang melintas sangat dekat dengannya. Tarikan tersebut menciptakan filamen terbentuk cerutu dari gas matahari yang kemudian dingin dan menggumpal menjadi planet-planet yang lainnya seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan lain-lainnya. Nah, oke, jadi itu adalah teori tidal. Lanjut, Tata. Terdapat teori pembentukan alam semesta yang menyebutkan bahwa alam semesta kita bukanlah satu-satunya yang ada, melainkan merupakan bagian dari kumpulan alam semesta yang lebih besar. Apakah kalian tahu tentang teori tersebut? Aku tahu. Nah, jadi teori yang kayak gitu kan namanya itu teori multiverse kan, Tak? Tahu kan? Tahu gak, Tak? Iya dong. Nah, ini judul film Spider-Man. Nah, ya itu ada. Nah, Doctor Strange juga ada kaitannya dengan multiverse ini. Nah, jadi teori multiverse itu ya seperti yang kita semua tahu, itu tuh jadi kayak teori yang kayak kita kan di bumi nih tinggalnya kita semua. Nah, terus ilmuwan tuh bilang kalau berteori kalau sebenarnya ada seperti kita kayak mungkin
manusia atau mungkin makhluk hidup lainnya, tapi bukan berbentuk manusia yang ada di luaran sana, luar angkasa sana. Kan kita tuh masih, apalagi kita masih ada planet, berapa planet lagi sih? 7 ya? 7. Ya maksudnya selain bumi gitu. Oh, iya. Ya masih ada 7 planet lagi di luaran sana. Jadi kayak nggak mungkin banget kan kalau cuman kita doang yang hidup di bumi. Nah terus tapi teori multiverse ini tuh masih bersifat hipotesis dan sebenarnya belum ada bukti-bukti yang mendukung sama teori ini sih. Jadi emang teori multiverse ini tuh baru menjadi hipotesis ilmuwan-ilmuwan gitu dan belum ada bukti yang ditemukan juga. Itu tak. Nah ya, tapi kalau menurut aku sih, menurutku agak impossible ya kalau misalnya di dunia seluas ini cuma ada manusia sebagai makhluk hidup utamanya gitu. Iya. Kalau menurut Didi gimana teori itu? Teori tentang apa? Multiverse. Multiverse. Iya. Menurut Didi mungkin emang ada makhluk lain di luar angkasa sana nggak? Paling mungkin ada seperti alien gitu, tapi kayaknya nggak ada ya. Nih, kalau kalian percaya sama yang namanya doppelganger nggak? Kalau multiverse itu kan kalau katanya ada versi kita diri sendiri yang sebenarnya itu bukan kita, jadi sisi lainnya kita atau doppelganger. Kalian percaya nggak? Tidak sih. Bisa aja sih, Iya sebenarnya aku sih. bisa percaya aja sih. Saya Percaya aja. Coba bayangin di dunia lain itu kayak gimana? lebih baik, lebih jelek atau lebih ganteng, Main ML lah. atau enggak main ML tapi Main ML, top iya. global. Kalau saya kalau hidup di dunia lain, aku terjebak di dunia YouTube. Menurut Tata ada nggak versi Tata di dunia lain? Ada tapi di YouTube. Nah, Dunia cuma YouTube. YouTube. Coba Tata kali. Kalau menurut Ojan gimana Jan? Teori universe ini? Multiverse. Multiverse. Ya, kalau misalnya ya kita ke dunia lain, ya paling terjebaknya di dalam dunia misalnya dunia One Piece. Waduh. Aja mau tinggal di dunia One Piece. Tahu nggak sih? No. Ya dunia kartunis lah gitu ya. Oh. Tapi sebenarnya kalau menurut Islam sih juga belum ada apa-apa ya, karena kan kalau emang menurut Al-Quran itu ya semuanya kan Allah yang buat kan, jadi emang belum ada kata-kata kayak ada apa kayak istilahnya ada seseorang lah di luar sana tuh belum ada sih. Terdapat teori yang menyebutkan kalau bumi jauh lebih tua daripada perkiraan saat itu dan telah melalui berbagai tahap evolusi. Adakah yang tahu teori apa itu? Nah, oke, jadi ini giliran aku buat ngomong nih. Oke. Jadi teori evolusi itu kalau yang kalian tahu kan Charles Darwin. Ada yang pernah dengar Charles Darwin? Charles Darwin. Ya. Nah, dia itu kan seorang dokter yang asalnya dari Inggris Yang mempelajari evolusi kan. yang pertama kali menulis buku The Origin of Life yang ditulis dia pada abad ke-19 kemarin. Nah, tapi Charles Darwin itu bukanlah orang pertama yang menemukan konsep evolusi. Nah, ada orang lain lagi. Iya. Tahu nggak? Udah belajar belum? Belum nih. Belum. Nah, oke. Jadi pada tahun 500 sebelum Masehi ada seorang filsuf dari Yunani yang bernama Anaximander of Miletus dari Yunani. Nah, dia itu berhipotesa bahwa kalau manusia di trace back wujudnya, itu dia percaya bahwa manusia itu awalnya ikan, kita berevolusi dari seekor ikan. Kenapa? Karena dia itu percaya kalau manusia itu setelah lahir itu harusnya sudah bisa mandiri. Yang kalau misalnya ikan langsung netes kan dia bisa hidup tanpa orang tuanya. Nah, dia berhipotesis seperti itu. Nah, tapi itu tidak bisa disebut sebagai sebuah teori karena secara sains dia tidak bisa dibuktikan benar atau salahnya. Oke. Nah, lanjut. Ribuan tahun kemudian pada abad ke-19 juga, ke-18, itu ada seorang dokter Inggris yang bernama Erasmus Darwin. Erasmus adiknya. Enggak. Nah,
Jadi Erasmus Darwin itu adalah kakek dari seorang dokter yang kita kenal, namanya Charles Darwin. Oh, kakek. Kakeknya. Nah, Erasmus Darwin itu pertama kali yang ngebuat teori evolusi yang kita tahu sekarang yang terjadi karena natural selection. Nanti bakal aku jelasin juga natural selection itu apa di sini. Nah, terus tapi setelah Erasmus Darwin itu meneliti, dia itu nggak populer. Tapi beberapa tahun kemudian cucunya yang bernama Charles Darwin, cucunya Erasmus Darwin yang bernama Charles Darwin, dia itu menulis buku yang akhirnya kita kenal, ya kan, yang berjudul The Origin of Species. Nah, evolusi yang dia teliti itu tentang natural selection. Jadi misalnya, ya, jadi hasil natural selection, seleksi natural. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh kura-kura Galapagos, dia kan lehernya panjang. Ada yang tahu nggak kura-kura Galapagos? Dia tahu yang lehernya panjang kan. Pernah lihat sih. Nah, Pernah lihat. nah ini yang kayak gini nih. Nih, Itu yang kayak dinosaurus ya? iya. Oh iya. Nih, Iya. nah Kayak dia dinosaurus. itu lehernya panjang karena dia itu Ya, tinggal di sebuah habitat yang susah nyari makan kecuali di pohon-pohon atau di semak-semak yang mereka itu akhirnya membutuhkan sebuah leher yang panjang. Nah, spesies kura-kura lain itu nggak ada di Pulau Galapagos karena mereka itu tidak bisa berevolusi sebaik kura-kura ini. Jadi yang lain itu masih leher-lehernya pendek, jadi mereka susah nyari makan, akhirnya mereka punah dan tidak lolos seleksi natural itu. Nah, kalau misalnya kura-kura yang mungkin kita punya di rumah itu lehernya pendek gara-gara kita di sini itu banyak makanan kan buat kura-kura, jadi mereka nggak harus punya leher yang panjang. Jadi gampang ya cara. Jadi gampang. Jadi itu yang dinamakan seleksi natural. Apa tuh? Kura-kura Galapagos kan masih ada kan? Masih ada sampai sekarang yang mereka bisa hidup sampai ratusan tahun itu, Jan. Oh iya. Oke, terakhir aku ada teori evolusi. Bagaimana konsep nenek moyang yang sama dalam teori evolusi, dan apakah itu berarti manusia berevolusi dengan cara modern? Ayo jelasin semua teman-teman. Jadi Nah kayaknya Oja nih yang tahu teori ini nih. Nih, apa nama teorinya, Jan? teorinya adalah George Louis Leclerc pada tahun 1778 ya, dua ahli ilmu alam yaitu Louis Leclerc Frances George de Comte de Buffon mengemukakan bahwa dahulu terjadi suatu tumbukan antara sebuah planet dan matahari yang kemudian menyebarkan sebagian massa dari matahari terpental ke area luar hingga terbentuklah suatu planet. Berbagai kejadian yang terjadi pada sistem tata surya sendiri seringkali masih menjadi misteri, serta fenomena yang sangat menakjubkan khususnya bagi para peneliti. Oleh sebab itu, untuk dapat lebih memahami segala hal mengenai alam semesta, tata surya serta dunia langit, dapat membaca buku berkenalan dengan alam semesta, tata surya, dan benda langit di bawah bumi. Sekian obrolan kita hari ini. Semoga ilmu yang kami bahas hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih pada teman-teman semua yang mau sharing ilmu hari ini. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya ya teman-teman. Iya, Bye. dadah. Dadah.